Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam syahrun mutahhiru ajsadana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, masyayikh, asatid, para ustadz, para kiai, para jenengan yang nampak hadir, yang saya hormati, saya banggakan, dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Juga tidak lupa pada jemaah salat subuh Masjid Pusdai, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji milik Allah. Dialah yang menggenggam seluruh alam, yang menghendaki segala kebaikan dan keburukan, termasuk kita. Dalam kesempatan kita kali ini diberi anugerah yang sangat istimewa, mampu melaksanakan ibadah. Ini semata-mata anugerah Allah yang kita terima. Mudah-mudahan ini anugerah istiqomah. Mudah-mudahan ini anugerah kita rasakan kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'at. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki hari kedua dan mungkin hari ketiga bagi saudara kita yang melaksanakan saum di hari Sabtu. Dan ini adalah Ramadan yang kita tunggu-tunggu, Ramadan yang kita nanti-nanti. Ketika masuk bulan Rajab, kita memohon dan meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna syahr Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. Inilah Ramadan yang kita nanti-nantikan. Inilah saatnya yang tepat untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Rugi, celaka, binasa kalau Ramadan ini penuh dengan hura-hura. Apalagi Ramadan ini sampai terlewatkan segala aktivitas kegiatan ibadah. Kenapa? Karena usia kita tidak bisa dijamin. Ramadan setahun yang akan datang kita tidak bisa menjamin apakah kita masih ada ataupun sudah tiada. Oleh karena itu, jadikan
Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Senantiasa siang kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dan malam dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan qiyamul lail. Insyaallah kita niatkan, kita memohon kepada Allah, ya Allah kuatkan kami, ya Allah mampukan kami mengisi Ramadan ini dengan terbaik, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memang melihat keadaan, subhanallah, kita akan merasa sedih. Kenapa? Karena semakin sini semakin terasa rusaknya alam. Yang rusak itu bukan ekonomi, yang rusak itu sosial, yang rusak itu akhlak. Mohon maaf, kalau kita bandingkan dengan dahulu masa-masa kita kecil, ketika Ramadan pasti masjid itu sudah penuh. Masjid itu sudah penuh dengan kegiatan-kegiatan. Coba lihat sekarang, masjid mana yang penuh dengan kegiatan-kegiatan ibadah? Melihat akhlak dan karakter anak-anak, coba Pak. Mohon maaf ya Pak, saya tinggal di Cianjur, betapa merasakan pergeseran nilai. Saya alhamdulillah punya pesantren walaupun sedikit santrinya, bisa merasakan betapa luar biasa yang sulit, yang susah untuk sekarang bagi ibu, bapak ataupun para guru, bukan urusan isi perut, bukan urusan jajan dan sebagainya, tapi adalah urusan karakter dan akhlak. Kalau dulu kita Pak, melihat bapak kita marah, kita takut. Tapi anak kita sekarang, kita marah, anak kita justru lebih marah. Justru inilah hal yang perlu kita waspadai, inilah hal yang perlu kita sikapi dengan sikap yang bijak. Oleh karena itu, ada apa ini Pak? Kita harus paham, kita harus mengerti, yang rusak itu adalah iman. Yang rusak itu adalah iman. Sehingga ketika rusak iman, maka rusaklah akhlak. Ketika rusak akhlak, maka bisa dirasakan oleh semua. Dampak bisa dilihat oleh semua. Mengapa? Bandingkan dengan dulu. Pesantren banyak dulu itu. Pesantren-pesantren besar yang santrinya banyak dulu itu begitu banyak. Ini kita bicara Cianjur dulu. Dulu di Cianjur itu banyak pesantren-pesantren yang besar Pak, sehingga santrinya ribuan. Coba kalau kita teliti sekarang, pesantren mana yang masih banyak santrinya? Kalaupun ada, mungkin bisa disebut ya, pesantren Aurora, pesantren GSI, pesantren Trisik, pesantren Kahatek, pesantren Indokaha. Itulah memang kenyataan. Yang banyak sekarang itu bukan pesantren, tapi pabrik Pak. Inilah yang perlu kita waspadai. Hadirin rahimakumullah, perlu digarisbawahi, yang rusak itu bukan ekonomi, yang rusak itu adalah akhlak, karena rusaknya iman. Oleh karena itu, ada satu cara biar iman kita itu meningkat dan kembali subur dan tumbuh, yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah
dzikron katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Kenapa Allah menyuruh kita zikir? Karena zikir itu satu suplemen kebutuhan ruhani yang sangat komplit, sehingga mampu dengan zikir itu kembali menghidupkan ruhani yang sudah kering kerontang, mampu menaikkan kualitas iman. Udkurullaha, zikir dengan sebanyak-banyaknya. Dalam ayat lain Allah pun berfirman, fadkuruni adkurukum, zikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, niscaya aku pun mengingat kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Para lelaki yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, wadzakirati, dan wanita-wanita yang berzikir, a'addallah, Allah menyiapkan kepada mereka maghfiratan, pengampunan, wa ajran, dan pahala adiman yang sangat besar. Ini adalah solusi di akhir zaman, solusi di zaman yang serba fitnah. Untuk kita, keluarga kita, perbanyaklah zikrullah. Ketika kita membicarakan zikrullah, betapa pentingnya zikir dalam kehidupan, sehingga seorang pengarang kitab Alfiyah, Muhammad bin Abdullah bin Malik, memberi contoh dengan sangat luar biasa. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Zikrullah, ketika kita zikir kepada Allah, ketika kita zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, zikrullah, ingatnya Allah kepada hambanya, yasur, itu membuat bahagia itu umat. Ini adalah faidah dari zikir, hikmah dari zikir. Secara bahasa, zikir itu adalah menyebut Allah. Tapi yang dimaksud bukan hanya menyebut Allah, tapi mengingat Allah, meyakini Allah, dan seterusnya, merasakan adanya Allah. Itu zikir. Menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Seterusnya, mengingat Allah, dan seterusnya, meyakini dan merasakan hadirnya Allah. Itulah zikir. Sehingga saking pentingnya zikir dalam kehidupan, Rasulullah memberi perumpamaan, masalul dzakirina masalul ladzina yadhkurunallah walladzina la yadhkurun kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah itu persis seperti orang hidup dan orang meninggal. Ini artinya zikir itu penting dalam kehidupan kita. Hikmah dalam zikir itu para ulama menjelaskan sekurang-kurangnya ada 12 hikmah dalam zikir. Di antaranya yang paling pokok, takwiyatul akidah, takwiyatul iman, menguatkan iman. Ketika kita mampu
memperbanyak zikir, maka insya Allah imannya akan kuat. Karena memang tidak bisa dipungkiri, iman itu fluktuasi. Dalam kitab Syarah Safinatun Najah, iman itu ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatan. Satu, ada tahap iman taklid. Yakin kepada Allah belum. Dia paham dan mengerti Allah dari mana? Hanya mengikuti yang lain. Tahu Allah, tahu dari mana? Dari yang lain. Itu namanya iman taklid. Yang kedua, ada iman kategori iman ilmu. Artinya dia tahu Allah dan taunya dari pengetahuan dan wawasan, karena memang dia sering ada di tempat pengajian, sering belajar, sehingga imannya ilmu. Tahu Allah, tahu. Kenapa Allah ada? Karena ada makhluknya. Allah itu bagaimana? Allah itu mukhalafah lil hawadis. Allah di mana? Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Allah bukan di langit, Allah bukan di aras, Allah bukan di Ka'bah, dan juga Allah bukan di Gunung Tursina, tapi Allah ada dan dekat dengan kita. Dari mana? Karena belajar. Itulah disebut iman ilmu. Yang ketiga, ini yang paling penting, ada iman iyan. Bukan hanya tahu, bukan hanya yakin, tapi mampu merasakan. Bukan hanya yakin, bukan hanya tahu, tapi sekaligus mampu merasakan Allah itu ada dan tidak jauh. Karena memang ini butuh proses, Pak, untuk merasakan Allah itu ada. Karena beda yang tahu karena mengikuti, yang tahu karena ada ilmu, dengan orang yang mampu meningkatkan imannya, iman iyan. Ini Pak, untuk mencapai tingkatan iman iyan ini butuh pendekatan. Salah satunya adalah lewat zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah bukan hanya dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apapun yang berkaitan dengan Allah, kalimat-kalimat yang baik itu disebut zikir. Termasuk baca Al-Quran, termasuk istighfar, termasuk tasbih, bahkan sholawat pun termasuk kategori zikrullah. Termasuk istighfar pun bagian dari zikir, mengingat Allah. Jadi zikir itu bukan hanya kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih pun subhanallah, 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 itu pun bagian dari zikrullah. Istighfar pun bagian dari zikrullah. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka dengan kondisi yang sungguh serba banyak fitnah di akhir zaman, perbanyaklah zikrullah. Apalagi bulan puasa, yuk kita sama-sama memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, menyiapkan waktu, menguatkan rasa, menguatkan perasaan dengan memperbanyak zikrullah. Di antaranya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu satu hikmah dari memperbanyak zikrullah, itu taqwiyatul iman, menguatkan iman. Yang kedua, hikmah dari zikir kepada Allah itu tumaninah dan sakinah.
Sebagaimana Allah berfirman, ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, itu hati itu bisa jadi tenang. Dan ketenangan hati itu adalah modal untuk kebahagiaan dalam kehidupan. Mohon maaf Pak, semua orang itu bisa bahagia. Salah satu modalnya adalah ketenangan batin. Ketenangan batin itu bisa diupayakan dengan zikrullah, mengingat Allah. Dengan banyaknya problematika dalam kehidupan, ini akan orang semakin jauh dari kalimat bahagia. Nah, salah satu solusinya adalah zikrullah. Kalau kita bicara urusan problematika, banyaknya permasalahan, sama Pak. Yang namanya hidup itu semua pasti punya masalah. Tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Sekelas kiai mana yang hidupnya tanpa ada masalah? Orang kaya, orang miskin, pejabat, apapun pasti punya problematika dalam kehidupan. Tapi semua punya potensi untuk bahagia. Semiskin apapun, dia punya potensi untuk bahagia. Hidupnya sederhana. Isuk bubur, sore nganggur. Hirup liek eueuh, ragap teu aya, bang barungna ku awi, hatipna ku eurih. Tetap Pak bisa bahagia dengan zikrullah di antaranya. Ketenangan batin, ketenangan jiwa itu bisa diupayakan dengan zikrullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafat humul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indahu. Dawuh baginda Rasul, layak udu kaumun, tidak semata-mata kaum duduk yadhkurunallah dengan zikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali tempat itu dipenuhi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tempat itu penuh dengan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama turun kepada mereka itu adalah sakinah, ketenangan jiwa. Bisa dirasakan oleh semua Pak. Yang paling kontan, yang paling cash ketika seorang hamba menyiapkan diri untuk zikir kepada Allah, itu adalah sakinah, ketenangan jiwa. Coba Pak, kita upayakan malam dengan penuh zikir kepada Allah. Malamnya penuh dengan sholat, setelah sholat diteruskan dengan zikrullah. Pagi-pagi coba apa yang kita rasakan? Ketenangan Pak. Ketika datang waktu pagi, kita mempersiapkan sholat duha 8 rakaat, coba ditingkatkan, dimaksimalkan. Setelah itu zikir kepada Allah. Apa yang paling kontan dirasakan? Sakinah, ketenangan Pak. Dan ini adalah semuanya pun bisa merasakan. Dan ini adalah janji Rasul, wa nazalat alaihimus sakinah, maka turun kepada mereka itu adalah sakinah. Bukan hanya itu, ketika mampu kita mengupayakan zikrullah, wa dzakarahumullah fi man indahu, mereka itu diceritakan oleh Allah, mereka itu disebut oleh Allah. Ini Pak, manfaat dari zikir itu begitu luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu rugi Pak kalau kita banyak waktu yang terbuang, di sela-sela waktu yang kosong
dengan aktivitas dan kegiatan. Coba upayakan banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah dengan baca Al-Quran ataupun membaca wiridan. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, salah satunya coba memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini ayat sangat familiar di masyarakat, Pak, apalagi ketika musim kemarau. Istaghfiru rabbakum, disangka ini ayat adalah ayat nantang hujan, padahal ini ayat isinya adalah perintah Allah untuk berzikir dengan memperbanyak istighfar, banyak mengingat Allah dengan memperbanyak kita itu istighfar. Firman Allah, istaghfiru, istighfarlah kalian, memperbanyaklah kalian membaca astagfirullahaladzim. Janji Allah ketika kalian istighfar, innahu kana ghaffara, Allah menjanjikan pengampunan setiap dosa. Jadi yang ketiga, hikmah dari memperbanyak zikir itu adalah magfiratan, pengampunan. Allah pun berjanji, innahu kana ghaffara, Allah menyiapkan pengampunan. Sebanyak apapun dosa itu akan diampuni. Kalau bicara dosa, Pak, siapa orang yang tak pernah berbuat dosa? Tidak ada, Pak. Tak ada orang yang sempurna dengan kebaikan. Begitupun tak ada orang yang sempurna dengan kejelekan. Sejelek apapun pasti ada kebaikan, karena manusia bukan setan. Tapi harus ingat, sehebat apapun, sebersih apapun pasti ada kotornya. Kenapa? Karena bukan malaikat, kita itu manusia, Pak. Butuh istighfar, butuh zikrullah, mengingat Allah dengan memperbanyak istighfar. Janji Allah, innahu kana ghaffar, Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa, itu Allah akan ampuni. Bukan hanya itu janji Allah, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menyiapkan kebutuhan air. Ketika kalian dekat dengan Allah, memperbanyak zikrullah dengan memperbanyak istighfar, Allah mempersiapkan kebutuhan air. Yursilis samaa alaikum midrara. Seterusnya bukan hanya itu, wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan menanggung rizki. Setahu kita, rizki itu datang lewat usaha. Ternyata Allah menyiapkan rizki buat makhluknya bukan hanya lewat usaha. Ada 8 cara Allah memberi rizki makhluk. Salah satunya, Allah menyiapkan rizki bagi orang yang dekat dengan Allah. Allah menyiapkan rizki bagi orang yang memperbanyak istighfar. Oleh karena itu, kita harus meyakini rizki itu datang dari Allah. Bukan hebatnya kita, bukan mampunya kita, tapi Allah lah yang menyiapkan rizki untuk kita. Salah satu jalan yang Allah siapkan yaitu rizki lewat memperbanyak zikrullah, ataupun rizki lewat memperbanyak istighfar. Sebagaimana janji Rasul, man lazimal istighfar, ataupun dalam hadis lain, man lazima la haula wala quwata, siapapun orang yang membiasakan istighfar. Dalam hadis lain,
Allah, Rasul bersabda, siapapun orang yang memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis lain Rasul berkata, siapapun orang yang membiasakan la ilaha illallah, maka dia akan dicukupi oleh Allah rizkinya. Bahkan dalam riwayat lain, waja'athu dunya raghimatan, dunia itu akan datang dengan memaksa. Dunia itu akan datang dengan cara memaksa. Betapa hebat, betapa luar biasanya itu dengan zikrullah. Hadirin rahimakumullah, itulah salah satu kehebatan dari zikir. Di antaranya dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahal azim. Wa yumdidkum bi amwalin. Seterusnya, bukan hanya itu, Allah menyiapkan wabanin, keturunan, Pak, yang kita damba-dambakan, keturunan, anak cucu yang kita idam-idamkan kesolehannya. Allah pun menyiapkan, dia akan diberi keturunan. Kalau memang belum ada, Allah menyiapkan keturunan. Kalaupun sudah ada, Allah pun mempermudah dia menjadi soleh ataupun solihah. Ini Pak, luar biasa. Ketika kita memperbanyak istighfar, ketika kita memperbanyak zikir, bukan hanya diampuni dosa, bukan hanya dicukupi kebutuhan air, bukan hanya dicukupi urusan rizki, tapi Allah menyiapkan untuk dia generasi yang soleh dan solihah. Oleh karena itu Pak, tantangan sekarang itu kita punya anak, betapa luar biasa dalam mendidiknya. Salah satu solusi, perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu hikmah dari zikrullah. Memang betul, ketika menceritakan zikir itu betapa sulit merealisasikan. Karena zikir itu bukan hanya menyebut, zikir itu bukan hanya mengingat, tapi harus mampu meyakini dan merasakan. Orang-orang hebat yang sudah terlatih dalam zikir sehingga mampu mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, itu dengan zikrullah. Sehingga satu jalan yang lebih cepat menuju ma'rifatul hadrah yaitu adalah zikrullah. Sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman Al-Ahdari, adzikru miftahun libabil hadrah. Zikir itu kunci menuju pintu makrifat. Zikir itu adalah kunci untuk menuju pintu makrifat. Ini Pak. Maka oleh karena itu, langkah awal kita perbanyaklah menyebut Allah, perbanyaklah zikrullah dengan la ilaha illallah, ataupun istighfar, ataupun tasbih, ataupun bacaan Al-Quran, ataupun bacaan istighfar. Itu sama, bagian dari zikrullah. Dan yang menjadi unik dari zikir, beda dengan ibadah yang lain Pak. Kalau ibadah yang lain butuh waktu, butuh tempat. Sehebat apapun sholat, butuh waktu dan butuh tempat. Tapi untuk zikrullah mengingat Allah, itu tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat. Dimanapun kita bisa mengingat Allah. Sekalipun kita ada di tempat yang kotor, hati kita bisa
zikir kepada Allah. Mungkin lisan harus dijaga karena itu tempat kotor, tapi hati kita tetap bisa zikrullah, mengingat Allah. Itulah keistimewaan dari zikrullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin sekian pembahasan tentang zikir. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa lebih terbuka dan bisa lebih luas bahasan tentang zikrullah. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedah sehingga bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.